Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Afina Isri Ajiati, NPM saya 2150617. Di sini saya selaku moderator dari kelompok 1 dan ada rekan saya Natasha Amalia dengan NPM 2150635. Yang kedua ada Pak Nur Al-Ansari 2150622, Salsabila Safa Kamila 2150629, dan Susi Lestari Ayu dengan NPM 2150605. Di sini kita akan melakukan diskusi mengenai materi landasan filosofis pendidikan. Untuk mengefektifkan waktu, kita mulai diskusi kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman, untuk pembacaan materi pertama akan dibacakan oleh Salsabila. Untuk Salsabila saya persilahkan. Terima kasih Afina. Di sini ada pengertian landasan filosofis pendidikan. Landasan filosofis pendidikan adalah asumsi filosofis yang diberikan titik tolak dalam rangka studi dan praktik pendidikan. Dalam pendidikan terdapat momen studi pendidikan dan momen praktik pendidikan. Kemudian ada pengertian filsafat. Filsafat berasal dari dua kata bahasa Yunani kuno, yaitu hilain atau cinta dan sofia kebijaksanaan. Jadi secara etimologis, filsafat adalah cinta kebijaksanaan. Adapun pengertian filsafat yaitu sebagai proses dalam berpikir dan sebagai hasil berfilsafat atau teori. Kemudian ada aliran dalam landasan filosofis pendidikan, sebagai halnya di dalam filsafat umum. Di dalam landasan filsafat pendidikan juga terdapat berbagai aliran, yaitu ada aliran pendidikan idealisme atau filsafat pendidikan idealisme, kemudian filsafat pendidikan realisme, dan filsafat pendidikan pragmatisme. Filsafat pendidikan realisme adalah pendidikan idealis dalam pemikiran secara spiritual. Spiritual di sini adalah sebagaimana dikemukakan oleh Plato bahwa dunia yang kita lihat, kita sebut, dan kita alami melalui indera bukanlah dunia yang sesungguhnya, melainkan suatu dunia bayangan. Kemudian implikasi terhadap pendidikan adalah membantu mengembangkan bakat dan kebajikan sosial. Kemudian filsafat pendidikan realisme di sini bahwa dunia terbuat dari sesuatu yang nyata atau realitas, yang artinya berdiri sendiri dan tidak tergantung dan tidak bersandar pada spiritual. Filsafat pendidikan realisme ini berbanding terbalik dengan filsafat idealis, karena filsafat realisme ini lebih ke sesuatu yang nyata atau realistis. Kemudian ada filsafat pendidikan pragmatisme, dikenal juga dengan sebutan eksperimentalisme atau pengalaman yang dialami manusia. Implikasi terhadap pendidikan harus mengajarkan seseorang bagaimana berpikir dan menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi di dalam masyarakat atau sekolah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Afina. Kepada Afina dipersilakan. Terima kasih Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan pendidikan di beberapa negara. Yang pertama, landasan pendidikan di Amerika. Amerika Serikat mempunyai ciri khas, yaitu tidak mempunyai tradisi yang panjang. Karena itu, ia belum pernah mempunyai wajah sendiri. Istilah pragmatisme berasal dari kata Yunani pragma yang berarti perbuatan atau tindakan. Isme di sini sama artinya dengan isme-isme yang lainnya, yaitu berarti aliran, ajaran, atau paham. Dengan demikian, pragmatisme berarti ajaran yang menekankan bahwa pemikiran itu menuruti tindakan. Pragmatisme merupakan gerakan filsafat Amerika yang begitu dominan mencerminkan sifat-sifat kehidupan bangsa Amerika.
Karena pragmatisme adalah suatu filsafat tentang tindakan manusia, maka setiap bidang kehidupan manusia menjadi bidang penerapan dari filsafat yang satu ini. Lanjut. Yang kedua, landasan filosofis pendidikan di Jepang. Pendidikan sesungguhnya adalah alat untuk mencerdaskan manusia. Menurut pakar filsafat Paulo Freire, sejarah telah membuktikan bahwa Jepang salah satu negara maju yang membangun bangsa dengan mengembangkan ilmu pengetahuan untuk mencerdaskan bangsa, serta mempunyai budaya samurai, yaitu semangat pejuang tangguh. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Fazlur. Terima kasih, Afina. Baiklah, saya akan menjelaskan perbedaan landasan filosofis pendidikan antara Indonesia, Jepang, dan Amerika. Yang pertama ada Indonesia. Indonesia menganut landasan filosofis Pancasila, di mana Pancasila sebagai jiwa seluruh rakyat Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia, pandangan hidup bangsa, dan dasar negara Republik Indonesia. Jepang menganut filosofis Bushido atau samurai, di mana ajarannya menekankan untuk selalu memiliki sifat kemurahan hati, kebenaran, keadilan, kesopanan, kehormatan, kesetiaan, dan loyalitas. Yang terakhir Amerika. Amerika menganut filosofis pragmatisme, di mana ajaran yang menekankan bahwa pemikiran itu menuruti tindakan atau pengalaman. Selanjutnya ada landasan filosofis pendidikan nasional atau Pancasila. Pancasila sebagai landasan filosofis pendidikan nasional. Pancasila dikenal sebagai filosofi Indonesia. Filsafat Pancasila secara umum adalah hasil berpikir atau pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap, dipercaya, dan diyakini sebagai sesuatu kenyataan, norma-norma, nilai-nilai yang paling benar, paling adil, paling bijaksana, paling baik, dan paling sesuai bagi bangsa Indonesia. Kalau dibedakan antara filsafat yang religius dan non-religius, maka filsafat Pancasila tergolong sebagai filsafat yang religius. Bangsa Indonesia memiliki filsafat umum dan filsafat negara ialah Pancasila sebagai falsafah negara. Pancasila patut menjadi jiwa bangsa Indonesia, menjadi semangat dalam berkarya pada segala bidang. Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 menetapkan bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan kata lain, Pancasila sebagai sumber sistem nilai dalam pendidikan yang ada di Indonesia saat ini. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Natasha. Pada Natasha dipersilakan. Terima kasih, Fazlur. Saya akan menjelaskan tentang tujuan Pancasila yang sesuai sebagai dasar pelaksanaan pendidikan. Pertama, ada ketuhanan yang Maha Esa, yaitu pendidikan harus mampu mengutamakan hal-hal yang dapat memperkuat nilai-nilai keimanan bagi peserta didik agar selalu takwa dan beriman, sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Pendidikan harus mampu membentuk peserta didik yang mampu untuk memberikan perlakuan layaknya manusia dan menghargai hak manusia. 3. Persatuan Indonesia. Pendidikan harus mampu untuk menjadikan peserta didiknya dapat bersatu dengan peserta didik lainnya. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pendidikan menjadikan Pancasila sebagai dasar pendidikan, karena mengharuskan suatu pendidikan dapat menjadikan setiap orang menjadi lebih demokratis, aktif, dan kritis. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pendidikan menjadikan Pancasila sebagai dasar pendidikan karena mengungkapkan secara abstrak bahwa suatu pendidikan harus mampu menciptakan bibit yang mampu memberikan keadilan sosial bagi lingkungan. Menurut Sabdullah 2012 menyebutkan bahwa kajian filsafat terhadap Pancasila berangkat dari pemahaman tentang lapangan filsafat yang mencakup metafisika, epistemologi, dan aksiologi.
Adapun metafisika yang berkaitan dengan Pancasila. 1. Metafisika berkenaan dengan sila pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan bersifat supranatural yang dihayati oleh manusia dengan hati nurani. 2. Metafisika berkenaan dengan sila kedua, yakni sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Bangsa Indonesia memiliki ciri yang khas, yaitu adil dan beradab. 3. Metafisika berkenaan dengan sila ketiga, yakni persatuan Indonesia. Pada hakikatnya, bangsa Indonesia terdiri dari beragam suku, adat, tradisi, budaya, agama, kepercayaan, dan yang lainnya. 4. Metafisika berkenaan dengan sila keempat, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Menunjukkan kebersamaan dalam memecahkan persoalan atas dasar musyawarah dan mufakat. 5. Metafisika berkenaan dengan sila kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Esensinya adalah adil dalam artian menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Selanjutnya akan dibacakan oleh Susi Lestari Ayu. Makasih Natasha. Kajian terbagi menjadi dua, yaitu kajian epistemologi dan kajian aksiologi. Kajian epistemologi adalah secara keseluruhan menyebutkan bahwa manusia secara kodrati memiliki potensi untuk pengetahuan, mengolahnya, mengembangkannya, dan juga manusia berusaha mencari pengetahuan dan kebenaran yang didapat melalui berbagai sumber. Kajian aksiologi. Kajian aksiologi adalah didasarkan pada nilai etika dan estetika dan segi etika. Pancasila merupakan seperangkat nilai sebagai landasan dalam berkehidupan. Dari sudut moral, Pancasila merupakan seperangkat nilai yang dapat dijadikan pedoman dalam berperilaku dan merupakan norma-norma kehidupan yang harus dilaksanakan. Next. Kajian aksiologi dalam nilai-nilai Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Di dalamnya terkandung makna akan nilai-nilai ketuhanan yang diberikan tempat yang agung. Sila ini sekaligus mendidik masyarakat agar tunduk kepada Tuhan dengan agama yang dianutnya masing-masing. Sila kedua, itu sila kemanusiaan. Sila kemanusiaan. Itu merupakan hakikat manusia yang dapat dipandang dari segi moral. 3. Persatuan Indonesia, yang mana persatuan dan kesatuan merupakan senjata yang kuat untuk mempertahankan kemerdekaan dan persatuan ini dengan erat ajaran moralitas. 4. Sila keempat, kerakyatan, di mana nilai kehidupan hendaknya didasari oleh kepentingannya, rakyat, dan hidup demokrasi. 5. Sila keadilan sosial, yang di mana keadilan itu sendiri adalah tuntutan dari hati nurani rakyat. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Susi. Saya akan menarik kesimpulan dari hasil diskusi bersama kelompok 1. Kesimpulannya, filsafat pendidikan merupakan hasil pemikiran dan perenungan secara mendalam sampai akar-akarnya mengenai pendidikan. Landasan filosofis pendidikan adalah seperangkat filosofis yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Landasan filosofis pendidikan merupakan suatu sistem gagasan tentang pendidikan atau dedukasi atau dijabarkan dari suatu sistem filsafat umum yang dianjurkan oleh suatu aliran filsafat tertentu. Dalam landasan filosofis pendidikan juga terdapat aliran pemikiran. Hal ini muncul sebagai implikasi dari aliran-aliran yang terdapat dalam filsafat. Sehingga dalam landasan filosofis pendidikan dikenal dengan adanya landasan filosofis pendidikan idealisme, realisme, dan pragmatisme. Di Indonesia, Pancasila sebagai sumber dari segala gagasan mengenai wujud bangsa dan sumber dari segala sumber nilai yang menjadi pangkal dari setiap keputusan dan tindakan dalam pendidikan. Dengan kata lain, Pancasila sebagai sumber sistem nilai dalam pendidikan. Sekian dari kelompok 1. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.